Bismillahirrahmanirrahim. Yaftahilu iftialan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fahuwa mumtaddun wa dzaka mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun mumtaddun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun ittasara yattasilu ittisaran wa muttasalan fahuwa muttasilun wa dzaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun i'tada ya'tadu i'tiyadan wa mu'tadan fahuwa mu'tadun wa dzaka mu'tadun i'tad la ta'tad mu'tadun mu'tadun ishtara yashtari istira'an wa mushtaran fahuwa mushtarin wa dzaka mushtaran ishtari la tashtari mushtaran mushtaran yattaqi ittiqa'an wa muttaqan fahuwa muttaqin wa dzaka muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan irtawa yartawi irtiwa'an wa murtawan fahuwa murtawin wa dzaka murtawan irtawi la tartawi murtawan murtawan itamana yataminu i'timanan wa mu'tamanan fahuwa mu'taminun wa dzaka mu'tamanun itamin la tahtamin mu'tamanun mu'tamanun ibta'asa yabta'isu ibti'asan wa mubta'asan fahuwa mubta'isun wa dzaka mubta'asun ibta'is la tabta'is mubta'asun mubta'asun ijtara'a yajtari'u ijtira'an wa mujtara'an fahuwa mujtari'un wa dzaka mujtara'un ijtari' la tajtari' mujtara'un mujtara'un ikhtara yakhtaru ikhtiyaran wa mukhtaran fahuwa mukhtarun wa dzaka mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun ikhtara yahtadi ihtidaan wa mu'tadan fahuwa mu'tadin wa dzaka mu'tadan ihtadi la tahtadi mu'tadan mu'tadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Tamat. Lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita ngaji, kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadrati sultanil auliya
As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo, khususan ila roh muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, wana khususan ila roh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, wa ila roh Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila roh Mbah Selaga Pasuruan, wa ila roh Mbah Surga Surgi Pasuruan, wa ila roh Mbah Soleh Semendi Pasuruan. Ini kalian biar tahu ya, Mbah Soleh Semendi ini termasuk cucunya Sunan Gunung Jati, makamnya ada di Pasuruan perbatasan Malang. Wa ana khususan ila roh Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila roh Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang, wa ila roh Mbah Limasum Lasem Rembang, wa ila roh Kiai Haji Abdullah Salam Hajen, Kiai Haji Sal Mahfud Hajen, Kiai Abdullah Rifai Cebolek Padi, Mbah Muhammadun Pondoan Padi, wa ila roh Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Makmun Kudus, wa ila roh Mbah Soleh Darat Semarang, wa ila roh Abu Yadim Yati Banten, wa na khususan ila roh Kiai Haji Ilyas Ruqyat Tasikmalaya, Ajungan Khair Afandi Tasikmalaya, kemudian Abah Anom Tasikmalaya, wa na khususan ila roh Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, pendiri Yayasan Darussalam, khususan ila roh Kang Ayub Cirebon, wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina fiddin, nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, sekarang halaman 28, qauluhu al-ari, itu salah ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, al-ari ini masih meneruskan bab mubtada yang kemarin. Al-ari yang sepi, gitu ya. Mubtada adalah al-ismul marfu, al-ari anil awamil al-lafdhiyah. Nah, al-ari yang sepi. Qauluhu bermula ucapannya musannif, al-ari anil awamil lafdhiyati, yaitu lafaz al-ari anil awamil lafdhiyah. Maknanya al-ari yang sepi, makna asalnya telanjang. Maka aro ya'ri uryanan, nah itu maknanya telanjang. Kalimat kok telanjang, maksudnya telanjang. Sepi, maksudnya sepi, tidak didahului itu maksudnya. Al-ari, jadi tahu makna asalnya, tahu makna dasar, nanti tahu juga makna murad yang dimaksud itu apa, kaitannya siyakul kalam, runtutan kalam. Nah itu penting. Al-ari yang sepi, anil awamili, dari amil-amil. Awamil itu jamannya amil, isim yang dibaca rofa, yang sepi dari amil lafzi, kan begitu. Nah, maksudnya ucapannya musannif al-ari anil awamil lafzi itu bagaimana? Khoroja, itu keluar, maksudnya keluar kecuali. Bidzalika, dengan itu ucapannya musannif, al-ari anil awamil al-lafziyah. Awamil al-lafziyah ini kurang titik. Mubtada adalah isim al-marfu yang dibaca rofa. Kemudian dibahas. Kemudian al-ari anil awamil al-lafziyah, yang sepi dari amil-amil lafzi. Maksudnya amil-amil lafzi bagaimana? Ya amil yang sifatnya nampak wujud. Karena nanti dalam keterangannya mubtada ini yang merofakan adalah amil, tapi amil maknawi, bukan amil lafzi. Ini sebagai pembanding saya tulis di bawah nih, biar nggak usah diri saya. Kalau fa'il kan ja'a zaidun,
kemarin udah dibahas. Zaidun dibaca apa? Rofa. Tanda rofanya yang merofa kan ja'a karena jatuh setelah fi'il. Nah, kalau mubtada, nah ini perlu kalian inget-inget ya. Seperti contoh umpamanya ada di Quran itu kan ada Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan di Al-Fatihah. Nah, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini alhamdu mubtada. Loh, itu kan jatuh setelah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ini panjang, tapi ini kalimatnya sudah tuntas. Jadi enggak mempengaruhi alhamdu. Oh, jelas saja. Kalau ja'a Zaidun dibaca dun, itu dipengaruhi oleh ja'a, maka Zaidun tidak bisa disebut mubtada, tapi Zaidun disebut dengan fa'il. Nah, alhamdu ini isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafzi. Sebelumnya alhamdu, walaupun ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak mempengaruhi alhamdu, maka alhamdu disebut mubtada. Karena dirofakannya alhamdu adalah karena sebagai permulaan kalam. Oke, jelas nih. Contoh lagi, umpamanya kalian baca syahadat. Ini spidolnya mendap-mendup ini. Umpamanya kalimat syahadat itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kan gitu. Nah, ini udah titik. Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini Muhammadun, asalnya kan Muhammadun karena bertemu ro Muhammadur Rasulullah, kan gitu. Muhammadun bermula Nabi Muhammad. Lafadz Muhammadun dibaca rofa, tandanya dhammah, itu sebagai mubtada. Loh, kenapa kok di mubtada? Ikuti definisi. Mubtada adalah al-ismul marfu' al-ari anil awamil al-lafziyah. Muhammadun dibaca isim bukan? Dibaca rofa bukan? Muhammadun isim, orang ditanwini, dibaca rofa, tandanya dhamma isim mufrad yang sepi dari amil lafzi. Sebelumnya Muhammadur Rasulullah, walaupun ada kalimat panjang la ilaha illallah, namun kalimat la ilaha illallah ini tidak mempengaruhi kepada secara i'rab loh ya, tidak mempengaruhi i'rabnya Muhammadur Rasulullah. Maka Muhammadun dibaca rofa, tanda rofanya dhammah, tarkibnya sebagai mubtada. Udah memenuhi syarat isim. Yang pertama mubtada syaratnya, yang kedua dibaca rofa, yang ketiga sepi dari amil lafzi. Oke, bisa difahami. Termasuk Allahu Akbar, Allahu bermula Allah, Akbaru itu zat yang maha besar, itu zat yang paling besar. Banyak sekali contoh. Zalikal kita alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi. Ambil apa, Mat? Ayo, spidolnya mendap-mendip ini masih terang sih yang satu. Oke, ini bisa difahami ya. Nah, maksud saya yang kecil-kecil, Azka, Andre, Adik itu mereka ngantuk nih. Lu ngantuk aja gak apa-apa. Lah iya kan, biasanya kan lu udah ngantuk. Yang kecil-kecil juga diupayakan untuk langsung paham. Jadi enggak jelimet. Nih, siapa? Rul, Fahrul, kamu paham, Rul? Kamu Pul, saya Pul. Baim, paham? Rizky, lu paham gak? Jangan meleng. No, jagoan. Jagoannya dia lah, siapa lagi? Jagoan paham? Ya kan sekarang di sini orang yang pakai kalung kan hanya Dias. Satu-satunya jagoan ya Dias lah. Ya. Unyil paham nih? Alia. Apa begini ya, kalau nggak paham ngomong. Paham nggak? Umi mana Umi? Umi paham? Udah anggap aja paham lah. Ya nggak, Umi lah ribet Umi mah ngomong takutnya paham. Enggak, kadang-kadang kan bingung. Oke ya, bisa di ini ya. Nah, itu maksudnya langsung paham.
Nah, termasuk khobarnya inna. Nah, ini yang dikecualikan. Umpamanya inna zaidan qaimun. Ini di zaidun qaimun baru mubtada khobar. Nah, ini zaidun baru mubtada, gitu loh. Bisa di ini ya, bisa difahami ya. Nah, ini nahwu dasar ya memang harus langsung paham. Kalau ini paham nanti mengantarkan kalian kepada kitab-kitab yang lebih besar, insya Allah lebih mudah. Maka rumusnya belajar supaya paham itu gampang, sederhana sebenarnya. Cintai aja ilmu yang dikaji. Ilmu apapun kalau belajarnya atas dasar cinta, atas dasar senang, ya enggak? Karena ada pepatah, kalau orang itu udah cinta, tai kucing rasa coklat. Lah masa ada tai kucing rasa coklat ya? Itu tandanya cinta. Ini umpamanya siapa? Tio pacarnya siapa? Siapa pacarnya? Nah, umpamanya Tio Umi, ya enggak? Loh, ini umpamanya ya enggak? Tio udah cinta sama Umi, ya umpamanya. Kan kata lu pada Umi itu jalannya habis ke apa, kena duri atau kena beling, jalannya kan pincang. Ya enggak? Orang pincang itu bagus apa jelek? Jelek. Tapi karena cinta, waduh, Umi jalannya cakep ya, goyangannya beda. Kan gitu kan? Jelas ya. Alah, ini bercanda yuk, pakai nangis lagi lu ah. Lah iya kan ya. Ini bisa dipahami kan ya. Ini dasarnya deres kalau itu cinta, nggak ada kata berat. Kemarin Aldi, Sandi, sama Tio diklatsar, berat apa enggak? Ah, berat. Buktinya lu molor pulang-pulang lu berat. Siapa bilang nggak berat? Cuman karena dasarnya itu seneng, ya ringan. Ngerti maksudnya? Maka itu rumus sebenarnya. Kerjakanlah sesuatu dengan dasar cinta. Kalau kita melakukannya dengan dasar cinta, seberat apapun itu akan menjadi ringan. Jangan pernah membenci ilmu yang kita kaji, males bawaannya. Tapi kalau kita belajar dengan istiqomah, dengan cara deres dan lain sebagainya, insya Allah ringan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Qala telah berpendapat, ini banyak banget ini. Qala telah berpendapat siapa? Al-allamatu. Nah, itu al-allamah ya. Itu segot mubalaghah. Bukan alamatan. Ini al-alamah begini nih tulisannya. Al-allamatu. Al-allamatu. Itu beda dengan alamatan sebagai tanda, itu beda. Tulisannya alamat begini, alamatun atau alamatan. Ini al-allamah. Ini segot mubalaghah dari kata-kata alimun. Alimun menjadi alam yang sangat alim. Nah, kemudian dikasih tambahan huruf tak marbutoh ini. Itu untuk menguatkan kealimannya. Orang paham, fahimun, sangat faham, fahamun, mengerti maksudnya? Paham benar-benar ya, fahamah, al-fahamah. Itu bisa dipahami nih. Nah, itu bentuk lain daripada segot mubalaghah. Ini harus kalian biasakan. Maka dalam kitab itu al-alim, al-allamah. Nah, allamah itu bentuk lain daripada alim, cuman segotnya mubalaghah. Itu yang dalam alfiyah Mutamimah pun ada, af'ilatun af'ulu thumma ya bukanlah fa'alun nau mif'alun nau fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fayastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qalladha wa fa'ili. Itu santi ma'afilatun af'ulu mah jamak taksir ya. Ini bisa dipahami ya. Tola telah berpendapat siapa as-syekhus syekh, al-allamatu orang yang sangat alim, as-syekhu yaitu syekh, Khalidun yaitu syekh Khalid. Ziyadatan karena kolanya ziyadatan karena menambahkan
ala kalamil musannifi, atas kalamnya musannif. Nah, jadi kalamnya musannif, mubtada adalah al ismul marfu al ari anil awamil al lafziyah, ditambahin ghairi zaidati, yang selain tambahan. Nah, gitu loh maksudnya. Awas jangan salah memahami. Ghairi zaidati, yang selain huruf tambahan. Kalau selain huruf tambahan, fadakhola, maka termasuk apa lafat bihas, awas, bihas bika dirhamun. Itu bihas bika, itu agak jelimet ya, nanti kalian jangan keder. Bihas bika, mencukupimu, bermula yang mencukupimu, dirhamun itu dirham. Dirham itu mencukupimu. Nah, itu baknya zaidah. Bihas bika, bermula yang mencukupimu, dirhamun itu dirham. Wa qauluhu ta'ala, dan masuk juga apa firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin, nah itu yang kemarin sudah saya tegaskan waktu sebelum-sebelumnya. Min yang jatuh setelah nafi, istifham atau yang sejenisnya. Minnya itu dominan min zaidah gitu. Kalau di sini contohnya musannif hal min khaliqin, ini nanti tolong diperhatikan khusus. Hal min khaliqin, apakah bermula? Nah, itu minnya nggak diartikan. Hal min khaliqin, apakah bermula pencipta, sang pencipta. Hal min khaliqin, apakah bermula ada sang pencipta, ghairullahi, selain Allah. Fal ba'u, maka bermula huruf ba fi bihasbika, di dalam lafat bihasbika dirhamun, zaidatun itu bak tambahan. Wakadha, dan seperti itu bak zaidah min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Wa qaulu bihasbika, wa qaulu, dan bermula ucapannya orang Arab bihasbika, lafat, yaitu lafat bihasbika, hasbi, bermula lafat hasbi, mubtadaun itu mubtada. Awas, ini ada jelimet, makanya saya kasih warning kepada kalian. Marfuun, yang dibaca rofa, bidhammatin, dengan dhammah, muqaddaratin, yang dikira-kirakan, muqaddaratin, yang dikira-kirakan. Loh, ada kelabang. Ala akhirihi, atas huruf akhirnya hasbika, yaitu huruf ba. Wal kafu, dan bermula kaf, hasbika itu ada kafnya, fi mahal jarrin, itu di mahal jar. Wa dirhamun, dan bermula lafaz dirhamun, khobarun itu khobar, marfuun, yang dibaca rofa, bidhammatin dhahiratin, dengan dhammah yang dhahirah nyata. Tanggung. Wa qauluhu, dan bermula firman Allah, hal min khaliqin, yaitu lafaz hal min khaliqin, hal itu bermula hal, awas, hal itu bermula hal, yaitu namanya khobar jumlah ismiyah. Harfus istifhamin, itu huruf istifham. Wa min, dan bermula min, zaidatun itu tambahan. Wa khaliqin, dan bermula lafaz khaliqin, mubtadaun itu mubtada, marfuun, yang dibaca rofa, bidhammatin, dengan dhammah, muqaddaratin, yang dikira-kirakan. Mana'a, yang mencegah, min dzuriha, dari nampaknya dhammah, apa, istighalul mahalli, sibuknya posisi, sibuknya tempat, bi harokati harfil jarri, dengan harokat huruf jar, az-zaidi, yang ditambahkan. Wa ghairu, dan bermula lafaz ghairullah, fa'ilun, itu sebagai fa'il, marfuun, yang dibaca rofa, hal min khaliqin, siapa ghairullah, itu tadi saya salah, tadi saya tarkib khobar kan, itu fa'il, mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khobar gitu ya.
fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rafa, bi dhammati dzahirati dengan dhammah yang nampak, fi akhirih di dalam akhirnya, ghairu, wa ghairu dan bermula lafaz ghairu, mudhafun itu isim mudhaf, wa lafdzul jalalati dan bermula lafdzul jalalah lafaz keagungan yaitu Allah, mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih, wasadda dan menempati apa ghairu, awas, apa ghairu lafaz ghairu masaddal khobari pada posisinya khobar. Udah titik diperhatikan. Ini saya tulis agak geser kemari. Ada kalau menurut Al-Allamah Syekh Khalid itu beliau menambahkan al-mubtada'u wal ismul marfu'u al-ari anil awamil al-laf dhiyah ghairi zaidah, kan gitu. Nah, maksudnya ghairi zaidah bagaimana? Ini diperhatikan. Ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah bihasbika dirhamun. Ini bihasbika dirhamun, bermula yang mencukupimu itu dirhamun, dirham. Nah, ini agak jelimet, tolong diperhatikan. Ini huruf jar ba, yang pada ini bi, ini ya, itu adalah huruf ba-nya adalah zaidah. Tapi walaupun zaidah, dia masih mengecirkan hasbi secara zahir. Jelas? Oke, ini sedikit-sedikit sambil diikuti. Nah, kemudian lafadz hasbi ini sendiri sebenarnya adalah rofa, tanda rofanya dhammah, tapi dhammahnya adalah muqaddarah. Maksudnya dhammah muqaddarah bagaimana? Orang bihasbi karena ngimbangi ba yang dijerkan oleh huruf jer, ba tambah huruf tambahan. Oke, jelas ya. Maka kalau di sini ini tetap termasuk mubtada sekalipun diamilkan dijerkan, dipengaruhi oleh amil itu huruf jer ba. Karena huruf jer ba-nya adalah zaidah atau tambahan. Bisa nyambung ya? Nah, dirhamunnya jelas ini khobar. Nah, contoh yang lain hal min, awas jangan keder, ini agak jelimet. Hal min khaliqin ghairullah. Santi jangan main HP. Lu main HP bukan? Awas lu main HP lu, rendem beneran. Perhatikan, hal min khaliqin. Ini hal min khaliqin. Nah, ini jumlahnya min khaliqin, minnya huruf jer, tapi huruf jernya zaidah. Secara zahir dia masih mengejarkan khaliqin. Cuman karena huruf tambahan sejatinya khaliqin ini adalah mubtada. Kalau mubtada ya dibaca rofa, tanda rofanya dhammah, tapi dhammahnya muqaddarun. Alasannya hampir sama yang di atas tadi ini. Ghairullahi khaliqin itu isim fa'il, kan gitu, isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Nah, ghairullah ini sebagai fa'il. Hal min khaliqin, apakah bermula sang pencipta? Siapa ghairullah selain Allah? Ini istifham ingkari. Apakah ada yang menciptakan alam raya jagat seisinya ini selain Allah? Gitu loh. Atau mungkin contoh yang lain, wa malahum fil akhirati min, banyak sekali contohnya ya. Wa malahum fil akhirati min nasibin. Nah, ini nasibin mubtada, min nasibin. Ini walaupun bin, ini minnya zaidah, ini jumlahnya tetap dibaca sebagai mubtada. Banyak sekali. Pokoknya ada huruf min jatuh setelah
istifham atau nafi atau yang sejenis. Maksudnya la dan lain sebagainya ya, la nahi, la nafi. Nah itu cenderung minnya adalah zaidah. Bisa difahami ya, enggak semuanya sih gitu loh. Nah itu yang saya maksud tadi. Kalau ini tolong dikasih porsi sedikit kalian deres, karena ini adalah keluar dari pakem mubtada yang sebenarnya, tapi termasuk bagian daripada mubtada. Oke ya, bisa difahami? Hoi, nyambung nih. Rizky paham? Kok itu matanya merah nangis? Enggak, kirain nangis ngantuk. Ngopi lo ngantuk gitu loh. Saya udah nggak ngopi nih, air putih. Oke, kita lanjut. Wal khobaru, dan bermula khobar. Huwa ya khobar, al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa. Kharaja keluar. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wal khobaru wal ismul marfu'u. Kharaja itu keluar dalam arti kecuali. Bidzalika dengan itu al ismul marfu', apa al mansubu wal majruru. Apa al mansubu isim yang dibaca nasab, wal majruru dan isim yang dibaca jar. Fala yakunani, maka tidaklah ada apa mansub dan majrur, isim yang dibaca nasab dan isim yang dibaca jar. Khobaron, itu kalian khobaron gitu ya? Iya, harusnya kan khobaroi ini. Orang fala yakunani ya, nyambung kan nih? Lah kan isimnya itu fala yakunani kan tasmiyah, harusnya kan khobaroini. Nah kenapa ini mufrad khobaron? Loh iya kan? Nah khobaron itu sebagai khobar binafsihima, dengan dirinya al mansub wal majrur. Tanggung. Qauluhu bermula ucapannya musannif, al musnadu ilaihi, yaitu lafadz al musnadu ilaihi yang disandarkan apa khobar ilaihi kepada mubtada. Kalau enggak simpelnya begini, al musnadu yang disandarkan apa ilaihi kepada khobar. Nahu qaulika zaidun qaimun, itu seperti ucapan kamu zaidun qaimun. Zaidun bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Hadza, nah tanggung ya biar sampai 4 baris berikutnya. Hadza bermula ini, nahwu qaulika zaidun qaimun, syuru'un itu bergegas. Kalau bahasa Jawanya tumandang. Syuru'un bergegas fi amtsilatil mubtada'i, dalam contoh-contoh mubtada, wal khobari dan khobar, adz-dzahiri yang berupa isim dzahir. Wahia, dan bermula mubtada isim dzahir, asratun itu ada 10. Arba'atun bermula yang 4, lil mudzakkaril mufradi, itu menunjukkan mufrad mudzakkar, tunggal laki-laki. Kaqaulika itu seperti ucapan kamu zaidun qaimun. Nah itu zaidun mudzakkar juga mufrad, bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri, zaid seorang. Wal mutsanna yang contoh yang kedua, dan yang kedua mudzakkar tapi tasniyah. Kazaidani qaimani, seperti contoh az-zaidani qaimani, bermula 2 zaid, qaimani itu berdiri keduanya. Wajam atofnya wajam il mudzakkari dan jamak mudzakkar salim. Kazaiduna qaimuna, seperti contoh az-zaiduna qaimuna, bermula zaid banyak, itu qaimuna berdiri semuanya. Wajam it taksiri dan jamak taksir. Kazuyudu kuyamun, az-zuyudu bermula zaid banyak, kuyamun itu orang-orang yang berdiri, itu jamaknya, jamak taksirnya qaimun kuyam. Cuman karena berat jadi kiyamun gitu loh. Awalnya kan kuyamun, ya seperti tolibun tulab. Nah cuman karena berupa ya, kuyamun itu berat jadi kiyamun gitu loh proses i'lalnya.
Wa arba'atun dan bermula yang 4. Nah itu 4 kan, zaitun qaimun, az-zaitani imani, az-zaituna imuna. Terus ditambahin az-zuyudu qiyamun, itu kan 4 untuk mudzakkar. Mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim dan jamak taksir kan ada 4 kan. Nah, wa arba'atun dan bermula yang 4 lil muannasi al mufradi, itu menunjukkan muannas tunggal. Ka hindun qaimatun, seperti contoh hindun qaimatun. Hindun bermula mpok hindun, qaimatun itu perempuan yang berdiri. Itu mufradnya. Wal musanna dan tasniyah. Ya, muannas tapi tasniyah. Kal hindani qaimatani. Nah, kan beda. Tadi qaimani, sekarang qaimatani. Al hindani bermula mpok hindun, qaimatani itu berdiri keduanya. Yang ketiga wajam ilmu muannasi salimi, dan seperti jamak muannas salim. Jamak muannas jamak perempuan, sifatnya jamak as-salimi yang selamat. Maka selamat, maksudnya selamat diperhatikan, ini rumit. Yang dimaksud selamat, bentuk mufradnya tidak rubah, begitu loh. Maka jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jadi salim ini sifatnya jamak, bukan sifatnya mudzakkar atau muannas gitu. Maka i'rabnya salim mengikuti i'rabnya jamak, gitu maksudnya. Mana tadi? Jamak muannas salim. Kal hindati qaimatun, seperti contoh kal hindatu qaimatun, seperti contoh al hindatu qaimatun. Al hindatu bermula mbok hindun, qaimatun itu orang-orang yang berdiri. Masyhurul Azmi, kitab Asmawi. Wa jam'ul muannasil mukassari, dan jamak muannas al mukassari yang dipecah, maksudnya dipecah, dirubah dari bentuk mufrad. Kalau bahasa simpelnya adalah jamak muannas tapi taksir, jamak taksir tapi muannas. Nah, itu maksudnya jam'il muannasil mukassar. Kal hunudi qiyamun. Kal hunudu ya, karena mubtada. Kal hunudu seperti contoh al hunudu qiyamun. Al hunudu bermula mpok hindun, qiyamun itu orang-orang yang berdiri. Wa tamamul asroti, dan bermula wa tamamul asroti, dan bermula sempurnanya 10. Al mudhofu itu yang dimudhofkan ila ya'il mutakallimi, kepada ya mutakallim. Wal mudhofi, dan yang dimudhofkan ila ghairi ya'il mutakallimi, kepada selain ya mutakallim. Udah titik. Begini. Ini mau nggak mau ya diri saya. Ini kan bab mubtada udah. Cuman ini ada kaitan, nggak apa-apa dah. Dihapus. Oke. Ini definisi mubtada. Al mubtada'u kan udah selesai. Ya, nah sekarang definisi khobar. Kalau di Alfiyah mah gampang. Wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Kallahu barrun. Siapa lupa itu terusannya? Kallahu barrun wal adi imah, itu lupa saya terusannya. Nah, kalau di sini wal khobaru huwa al ismu al marfu al musnadu ilaihi, maksudnya ilaihi kepada mubtada. Khobar syaratnya 1 isim, berarti fi'il sama huruf tidak termasuk. Yang kedua al marfu,
berarti al mansub dan al majrur tidak termasuk, kan gitu gampang. Itu maksudnya kharaja bidzalika. Karena syaratnya khobar itu isim, maka fiil dan huruf tidak termasuk. Karena syaratnya khobar itu harus dibaca rofa, maka isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca jar tidak termasuk menjadi khobar. Oke? Al musnadu ilaihi yang disandarkan kepada mubtada. Nah, kalau inna zaidan qaimun ini dibaca rofa juga. Tapi kan disandarkannya bukan zaidan, di sini bukan mubtada. Zaidan adalah isimnya inna, maka qaimunnya inna zaidan qaimun bukan disebut khobarnya mubtada tapi khobarnya inna. Nah, contoh yang sesuai zaidun qaimun. Nah, qaimun ini dibaca rofa, lafaz zaid berdiri. Diperhatikan. Ya, ini cara mengartikannya. Kalau kemarin sudah dibahas dalam awal-awal muqaddimah, zaidun qaimun itu kan zaidun namanya musnad ilaih, kan gitu. Qaimunnya musnad. Apa sih maksudnya? Udah saya tulis di atas biar kalian, ini saya hapus. Biar kalian konsentrasinya nembus. Udah nggak apa-apa, udah hapus sisan. Tanggung. Diperhatikan. Ini kalau masih nggak paham kebangetan. Ngerti? Gua tulis gede banget. Ya enggak? Zaidun qaimun. Kelihatan apa enggak? Malah kurang gede kali. Ya enggak? Zaidun bermula zaid utawi zaid baca rofa. Qaimun iku khobar. Kita uji secara definisi. Zaidun kok mubtada, qaimun kok katanya khobar. Khobar itu tadi definisinya isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Qaimun isim bukan? Isim. Tanda isimnya tanwin. Dibaca rofa bukan? Rofa. Tanda rofanya dhamma. Gampang. Ya, orang jawabnya bareng-bareng. Loh, kalau jawab bareng-bareng kan gampang. Apalagi tinggal terusin, enak enggak? Enak. Ya. Ayo coba Aldi, ini dibaca apa, Di? Dibaca apa ya, yuk? Lah iya kan ya? Disandarkan kepada mubtada. Maksudnya disandarkan kepada mubtada, kalimat zaidun qaimun itu adalah al-ikhbar, memberi berita, memberi kabar biqiyami Zaidin, memberi kabar tentang berdirinya Zaid. Kata-kata zaidun qaimun itu menyandarkan perbuatan qiyam kepada Zaid. Itu maksudnya al-musnadu ilaihi, yang disandarkan kepada mubtada. Alhamdulillahi itu menyandarkan gitu loh kepada Allah segala bentuk pujian. Itu jelas. Ya, cara mengartikannya zaidun qaimun, Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, dalam kemarin sudah dibahas dalam awal mubtada. Kalau menurut ahli balaghah kemarin, ini musnad ilaih. Kalau menurut ahli mantek, ini namanya maudhu, ini khobarnya mahmul, kan kemarin gitu. Masih inget gak? Nah, itu diinget-inget belajar. Oh gitu loh. Nah, itu simpelnya. Jadi saya simpulkan, khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Nah, dikasih contoh langsung sama musonif. Semua mubtada khobar itu jumlahnya ada 10. Diperhatikan. Kok mubtada khobar jumlahnya ada 10, jeluntrungannya bagaimana? Kan gitu. Ini perhatikan. Yang pertama, kelompok yang pertama, ini jangan kepengaruh yang lain. Mudzakkar. Ini kelompok mudzakkar. Yang kedua, kelompok muannas.
Zaidun qaimun. Ini isim mufrad, mudzakkar tapi mufrad tunggal. Yang kedua, az-zaidani qaimani, berarti isim tasniyah 2. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Az-zaiduna qaimuna. Yang keempat, jamak taksir, mubtada'nya jamak taksir, khobarnya jamak taksir. Az-zuyudu, ini zuyud jamaknya zaid. Nah, ini asalnya kuyamun, cuma kan berat domah sebelumnya, akhirnya dirubah menjadi kiya. Ngerti ya? Bisa dipahami kan yang tadi udah saya bahas. Ini 4, az-zuyudu. Nah, yang kelompok yang kedua muannas. Contohnya yang pertama hindun. Kalau di sini qaimun, kalau di sini qaimatun karena tasniyah. Nah, ini perhatikan. Mudzakkar, mubtada mudzakkar ya khobarnya mudzakkar, dan ini termasuk harus kalian ingat-ingat. Mubtada'nya mufrad ya khobarnya mufrad. Mubtada'nya tasniyah, khobarnya tasniyah. Mubtada'nya ya kalau ini bebas sebenarnya, enggak mesti harus semuanya jamak mudzakkar salim, enggak. Nah, yang kedua al-hindani apa? Nah, ini harus kalian latih kan muannas qaimatani. Terus jamak muannas salim al-hindatu qaimatun. Nah, ini perhatikan. Al-hindatu muannas salim, qaimatun juga muannas salim. Nah, yang keempat, al-hindun itu bisa jamak taksir. Hunudu, al-hunudu. Nah, itu sama. Asalnya kuyamun karena berat menjadi kiya. Nah, ini jamak taksir, khobarnya juga jamak taksir. Berapa berarti? Ini 4, mudzakkar 4, muannas 4, 8. Nah, ditambahi yang 1, yang ke-9 berarti umpamanya abi atau apa terserah lah. Abi bermula bapakku, umpamanya uswati itu sebagai panutanku umpamanya, atau abi imami terserah. Mubtada'nya mudhof kepada ya mutakallim, khobarnya juga mudhof kepada ya mutakallim. Oke. Nah, yang ke-10 di situ nggak dikasih contoh, cuman ini saya tambahin sendiri. Yang mudhof kepada selain ya mutakallim, umpamanya Abu Hurairah atau Abu Bakrin terserah, bermula Abu Hurairah, sahibu Rasulillah, itu sahabatnya sahibu Rasulillah, sahibu Rasul, itulah biar simpel. Nah, bermula Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi, sahibur Rasul mamanya. Abu mudhof, Hurairah mudhof ilaih, sahib mudhof, ar-rasul mudhof ilaih. Ini contoh mubtada mudhof ilaih, khobarnya pun mudhof dan mudhof ilaih. Nah, dari sini bisa disimpulkan ini contoh mubtada isim dhohir, jumlahnya ada 10. Loh, jelentren begini tuh nggak gampang, gitu loh. Kalau kalian nggak mudeng, oke, bisa dipahami nih, supaya nyambung, gitu loh. Ah, kemudian jam berapa nih? Jam 09.30. Udah titik itu ya? Ya udah ganti kitab lain lah. Masa udah lah, itu qaulu wal mudmaru kan lain pembahasan. Ya udah, ini ibadah lo aja, cuman nggak usah jalwaton. Ya, oke yo. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kunu aunana
sanadha bi fadlillah wa ya aqwa ya anja wa ya sadas wa ya akbar wa antum ya ulil albab ta'ala wansurulillah sa'alakum sa'alnakum wa
salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Baik, kita lanjutkan kata rahmat Duratun Nasihin ya. Ya udah Duratun Nasihin. Sekarang bener summa makna itu ya. Summa makna qaulina. Bismillahirrahmanirrahim. Duratun Nasihin ya. Kalau kata Wahabai Duratul udah bagian baik ya, gak usah kita ladenin. Summa makna qaulina, kemudian bermula makna ucapan kita yang di atas tadi itu kan man shalla alayya sallallahu ala Muhammadin kan itu shalla maknanya sallallahu ala Muhammadin. Shalla mudah-mudahan merahmati siapa Allah ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sallallahu ala Muhammadin itu bagaimana sih? Ai azzamahu, tegasnya mengagungkan siapa Allah hu pada Nabi Muhammad fit dunia di dunia bi i'la'i dzikrihi. Nah itu i'la dari kata-kata a'la yu'li i'la'an. Loh. Nih a'la fi'il ini fi'il madhi. A'la yu'li i'la'an gitu loh. Itu i'la. Jadi biar nyambung. A'la yang maknanya lebih tinggi juga ada. Nah, awas jangan salah. A'la ini kalau ini a'la yu'li i'la'an itu fi'il madhi kan fi'il. Ada juga aliyun maha tinggi. Allah ini aliyun. Nah itu isim tafdilnya aliyun a'la. Man a'la di sini maknanya lebih tinggi. Nah ini tulisannya persis. Maka di sini harus kita pandai-pandai membaca siyakul kalam. Runtutan kalam itu loh maksudnya ngaji itu. Kenapa sih saya nyuruh kalian deres? Kalau udah deres sudah terbiasa baca kitab gitu loh. Nanti sedikit demi sedikit kalau tinggal moles itu enak. Yang sulit itu kan bentuk. Ini batu umpamanya segede ini. Mau dibentuk batu cincin. Kan otomatis dipotong dulu. Setelah dipotong kan baru dibentuk. Nah kalian ini mau dibentuk supaya menjadi santri yang militan. Lah itu ya memang susah. Ngantuk. Ya. Udah mulai ngantuk. Tidur ya. Loh kan kalian ini awalnya segede ini. Kekarepannya. Lah bisa nggak kalian yang sebongkah gede ini diperkecil? Pengennya rahmat itu jalan-jalan, kelayaban, jajan ke mall. Punya duit juga kagak. Nah itu dipersempit, ruang-ruang yang sebesar itu dipersempit. Ngerti maksudnya? Dipola. Maka kenapa saya keras sama kalian? Ya karena proses pemolaan. Dipola, ngerti pola kan ya? Nah baru dipola tok itu belum rapi. Masih harus dipoles. Nah moles, nah deres kalau sudah klik molesnya itu gampang gitu loh. Nah, kalau bacanya dasar nahwu sorofnya aja belum bisa, lah kemudian mau dipoles, biar tahu banyak beginilah. Tadi sore yang ngaji Quran siapa itu? Siapa saya dengerin? Waduh, orang lo suaranya cakep umpamanya, tapi makhrajnya ampar-amparan. Nah, kalian kan tahu umpamanya ngerti mat. Ya, mulai mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz, munfasil, mat lazim kilmi, musaqqal, ada mukhaffaf ya kan? Umpamanya waladdallin itu bacanya waladdall umpamanya. Ya, kan lah ya kan belum waladdall. Sebenarnya kan waladdall. Tadi lagi baca apa tadi? Yang baca surat tadi Al-Fatihah ya. Baca apa tadi? Surat apa tadi? Orang at-takasur kok. Lah orang saya baru selesai baca Al-Fatihah, lah saya kan tinggal ngerusin. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa, kan begitu lah orang. Orang saya baru selesai baca Al-Fatihah, kan begitu kan?
Masalah sama seperti itu. Molesnya ini. Nah gitu loh. Ini a'la. Oke. Kembali ke pokok permasalahan supaya ngajinya tuh mudeng. Kalau mudeng mah insya Allah enak gitu loh. Mana tadi Mat? Hilang ini. Bi'i'la'i dzikrihi, dengan meninggikan, menyebut Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut. Walaupun kemarin ada sekelompok orang yang membenci Nabi, yaitu ya di Paris apa di mana itu. Kita nggak perlu marah-marah, biarin aja. Kita membela aja, cuman sebatas kewajaran. Orang Nabi Muhammad itu udah namanya udah disandingkan dengan nama Allah, dijaga oleh Allah. Jangan kebablasan kaitannya kita membela Nabi. Ngerti maksudnya kan? Nah itu loh. Wa idhari syariatihi, dan memenangkan syariatnya baginda Nabi. Itu di dunia. Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, tegasnya Allah mengagungkan Nabi Muhammad di dunia dengan cara diagungkan dengan penyebutan nama Nabi Muhammad. Bukan hanya di bulan Maulid, tapi di luar Maulid juga disebut. Bahkan setiap di antara kita minimal itu 17 kali. Bahkan dalam sholat pasti ada sholawat. Dalam tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau sholatnya subuh 2 rakaat cuman sekali. Lah kalau tahiyatnya sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar, kan tahiyatnya 2 kali. Lah berarti itu aja udah 4 kali. Lah 4 kalau kali berapa? Kok kali 2? Iya 4 kali 2 8. Lah 8 dikali, nah, sehari semalam itu berapa rakaat? Nah, kan dikurangin. Lah ini artinya banyak sekali. Bisa dipahami ya? Nah ini yang apa namanya, i'la'i dzikrihi wa idhari syariatihi. Orang ada yang mempermainkan syariat Nabi, ya tetap aja. Umpamanya orang sholat itu yang penting eling, umpamanya ya duduk aja kan yang penting eling sama Allah. Itu kan pemahaman orang eling. Ya eling dasmu tempiling gitu kan, gitu kan. Loh, eling tapi maksudnya eling itu sekarang begini, ini umpamanya air putih. Ya enggak? Ini syariat supaya nyambung. Kalau orang-orang kepercayaan, ya kan? Ini yang penting kita sholat maka yang penting eling. Ngapain tunggang-tunggeng enggak ingat sama Allah? Nah, contoh orang males yang menyepelekan syariat. Nah, Allah tetap melestarikan, memberi kemenangan bi'idhari syariatihi, dengan memenangkan, mendohirkan syariatnya baginda Nabi. Orang kalau mau minum, ya diangkat gelasnya, ya nggak disedot, diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Minum apa bukan? Nah, kalau kita minum ada gelas di situ, yang penting saya bayangin air putih seger apa enggak? Lah kagak. Nah itu gambarannya. Jadi jangan mau dibohongi oleh orang-orang kebatinan yang terkadang, awas loh kalian ini, hati-hati loh. Aliran di Indonesia ini macam-macam. Indonesia ini subur untuk menebarkan aliran-aliran yang macam-macam. Nah, pemahaman yang seperti itu ya enggak semuanya benar. Walaupun enggak semuanya salah. Yang penting kan kata-kata begini, percuma lu tonggang-tonggeng kalau kelakuan lu aja masih begitu, kan gitu. Maksudnya tonggang-tonggeng itu sholat, percuma lu sholat. Ya sholat gak ada yang percuma. Adapun orang sholat kok masih ndablek, model kayak Rahmat, kayak Sandi, perempuan jangan apa lu plak, lu lebih parah lu. Ya enggak, orang putihnya ada got aja harus diomelin baru dibersihin. Lu tadi siapa? Nama cicak. Lah iya kan? Nah ini menandakan percuma lu tonggang-tonggeng. Ini kita ambil maknanya, artinya harus ada penekanan, harus ada keselarasan antara sholat dengan perilaku sehari-hari. Bukan substansi, substansi. Lu paham? Bukan hakikat ya, substansi itu hakikat. Bukan hakikat sholatnya yang salah,
Tapi orang yang sholat yang harus dibenahi. Ya kita nih mungkin sholatnya nggak khusyuk, ya termasuk saya. Begitu Allahu Akbar, bukan ngerasain kita bangun mahabbah kepada Allah, malah ngerasain lah imtihan ntar duitnya dari mana. Ya, lu belum pada bayar, ya kan? Lah emang selama ini pada bayar? Bayar apa enggak? Lah iyalah imtihan setahun sekali lah bantuin, kan begitu. Nah, Allahu Akbar apa eger? Lu kan ngelepak itu ngapa emang? Ngantuk lah. Lu tadi enggak puasa Ki? Puasa. Oh wajar, lu ger, ya enggak, badan doang. Ini yang gede-gede enggak, satu pun enggak ada yang puasa. Ini yang puasa Andre, Rizky, sama-sama tadi Tio ya, Dias, jagoan yang puasa, alhamdulillah. Keren. Perempuan belas sama sekali enggak ada yang puasa. Lu siapa sih, Desi? Puasa lu, biar kempes badannya. Sama Jana juga disuruh puasa biar kempes. Hitung-hitung diet gitu loh. Ya kalau Cica mah tanpa puasa kok emang udah cungkring. Iya kan? Begitulah. Ini mumpung Senin Kemis ada di bulan Rajab, termasuk nanti bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ingat, habis imtihan kalian kalau bisa langsung start puasa sampai masuk Ramadan. Ya. Itu tirakat riyadhah waqiah. Gitu maksudnya. Oke, kita lanjut. Wa fil akhirati, dan di dalam akhirat, bitasfi'ihi, dengan memberi syafaatnya Nabi. Itu syafa'a yusyafi'u tasfi'an. Bitasfi'ihi, dengan memberi syafaatnya Nabi fi ummatihi, pada umatnya Nabi. Bahkan bukan hanya umatnya Nabi. Kalau semalam sudah dibahas, ada namanya syafaatul uzma. Itu adalah berlaku untuk seluruh umat, milladun Adam ila akhiril umam, dari semenjak Nabi Adam sampai akhirnya umat. Waqala, dan telah berpendapat siapa Al-Halimiyu, Imam Al-Halimi berpendapatnya begini, al-maksudu bis-sholati at-taqarrubu ilallahi ta'ala bimtithali amrihi wa qadai haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Al-maksudu, bermula yang dimaksud, bisolati, dengan solatnya Allah kepada Nabi, solawat maksudnya. At-taqarrubu, itu mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bimtithali amrihi, dengan melakukan perintahnya Allah, wa qadai haqqin Nabi, dan memenuhi haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, atas kita. Waqala, dan telah berpendapat siapa Abdus Salami, Syekh Abdus Salam. Ini keren. Jadi lah iya, lah orang kita mau baca kitab, lah motornya ngeden digas. Lah iya kan? Masya Allah. Ini Syekh Abdus Salam ini mempunyai putra, namanya Syekh Izzuddin. Nah, itu yang terkenal dengan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Itu yang berpendapat al-musafahah akibat sholati mubahatun. Jabat tangan setelah sholat asar itu dibenarkan. Itu yang berpendapat adalah putranya Syekh Abdus Salam. Nah, pendapat Syekh Abdus Salam, laisat sholatuna, laisat, tidaklah ada, apa sholatuna, sholawat kita, ala Nabi, atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada itu syafaatan, syafaat pertolongan, minna, dari kita, lahu, kepada Nabi, bukan. Fa inna mithlana, maka sesungguhnya semisal kita, la yasfa'u, itu tidak bisa memberi pertolongan, limithlihi, terhadap orang semisal Nabi. Lah kita ini umat, lah Nabi itu ya Nabi, orang potongan kayak kita itu nggak bisa memberi syafaat kepada Nabi. Maka contohnya kita ini nuang air ke gelas,
Kalau gelas itu udah penuh pasti tumpah ke bawah. Kita mendoakan Nabi dengan cara bersolawat, maka solawat itu akan tumpah kepada diri kita, itu maksudnya. Walakinnallaha, dan tetapinya Allah, amaro itu memerintahkan siapa Allah kepada kita bil mukafaati, dengan mukafaah. Mukafaah itu upah yang setimpal, itu mukafaah. Maka kalau saya dulu pernah kuliah di Libya, Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, itu setiap bulan mendapat mukafaah. Mukafaah itu gaji yang cukup, gitu loh. Itu mukafaah. Liman, terhadap orang ahsana yang berbuat baik siapa man ilaina kepada kami, wa an'ama, dan memberi nikmat siapa man alaina atas kita, yaitu Allah. Fa in ajazna, maka jika lemah siapa kita, tidak mampu maksudnya, anha dari mukafaah, apa itu, kafa'nahu, maka mencukupi, mengimbangi pemberian siapa kita, hu pada man biddu'ai, dengan doa. Jadi orang kepada murid, kepada guru itu nggak mungkin bakal bisa menebus, namanya ilmu nggak bisa ditebus, kan gitu. Nah, mukafaah yang setimpal itu adalah murid mendoakan guru. Lah kalau gua udah mati, lepati kain, ngerti maksudnya? Lah emang apa? Lah sama. Kan kalian tahu setiap ngaji saya termasuk mati kain kepada kiai-kiai, kan gitu kan? Lah ini adalah bentuk sebagai mukafaah. Tanpa ada para guru, maka ilmu ini nggak sampai kepada kita. Jadi jangan melupakan jasa para pendahulu kita, apalagi guru, begitu loh. Ya termasuk kedua orang tua. Kalau emang nggak ada kedua orang tua, mungkin kita lahir, mungkin Pak saya lahir dari pantat batu Pak. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, begitu loh. Oke. Fa'arsada, maka memberi petunjuk kepada kita siapa Allah subhanahu, halim maha suci Allah, lima, terhadap perkara, alima, yang mengetahui siapa Allah, ajjana, pada lemahnya kita, amukafaati nabiyina, dari ibaratnya memberi amukafaatina, yang lebih pas, memberi balasan yang setimpal Nabi kita, ila sholati, kepada sholat, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa Nabi kepada kita itu gak sedikit. Kalau gak ada Nabi, kan gitu, laulal murabbi ma'araftu rabbi, kan gitu. Ada pepatah, ini tulis kalian, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Laula al murabbi, murabbi itu guru, gampangannya tarbiyah. Kalau tidak ada pendidik, ma'araftu rabbi, maka saya tidak kenal Rabbi pada Tuhanku. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau seandainya tidaklah bermula guru itu wujud, khabarnya dibuang, maujudun. Ma'araftu rabbi, ini aku tidak kenal guru. Nah, guru-guru kita itu nyambung sanad wusul kepada Nabi, ngerti maksudnya? Nah, maka di sini peran dan jasa Nabi enggak sedikit kepada kita. Sampai dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau andikan tidak ada engkau ya Muhammad, nih saya tidak aku ciptakan aflak. Aflak ini zamannya falak, yaitu alam raya, falak cakrawala semuanya ini. Nah, ini pentingnya berselawat kepada Nabi adalah bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Allah melalui Nabi. Litakuna, supaya jadi apa, sholatuna, sholawat kita, alaihi, atas Nabi, mukafaatan, itu membandingi, ngimbangi, gitu aja lah. Liihsanihi, terhadap ihsannya Nabi, ilaina, kepada kita.
wa ifdhalihi, dan keutamaannya Nabi, mengutamakannya Nabi, alaina atas kami, intaha telah rampung apa qaulu Abdussalam. Sekarang qala Ibnu Syekh, besok dah kita untuk bersama-sama dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.